Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Yuniartini, guru di MI Negeri 1 Banyumas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK IAIN Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PPL saya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka atau luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Tiga Zaid? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua atau belum? Oke, sip, pintar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengecek kehadiran dulu. Apakah sudah makan semua atau belum? Yang namanya Bu Guru panggil, acungkan jari kalian. Kalau yang perempuan menyebutkan hadirah, yang laki-laki menyebutkan hadir. Paham? Oke, yang keras. Haidar, Alza, Kenzi, Atta, Izam, Kela, Rizal, Denia, Lila, Aisyah. Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Ya, sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Kali ini berdoa akan dipimpin oleh Mas Alza. Coba Bu Guru minta tolong untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Duduk siap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Alza sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa akan mempermudah kalian dalam belajar pada pagi hari ini. Ya, semangat? Oke, sip. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya semuanya ya? Sudah hafal? Oke. Garuda Pancasila. Nyanyi yang semangat.
kita sekarang masih ada di dalam masa pandemi. Kita yang pertama harus selalu memakai masker. Lebih baik memakai face shield ketika kita sedang belajar tatap muka seperti ini. Yang kedua, harus mencuci tangan. Yang ketiga, membatasi mobilitas. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir tambah satu lagi, yaitu 1B adalah doa. Jadi semua yang kita lakukan harus diiringi, harus diimbangi dengan berdoa agar kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan juga tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila. Sebelumnya, ada yang semalam sudah belajar? Oke, Mas Kenzi semalam sudah belajar. Yang lain belum belajar ya? Oke, sip buat Mas Kenzi. Nah, bisa kalian lihat bahwa dengan diawali kalian belajar terlebih dahulu, insya Allah akan mempermudah kalian ketika belajar pada esok harinya. Belajar itu tidak bisa kalian lakukan sendiri, bisa dengan adanya buku sebagai bantuan kalian. Kemudian ada juga orang tua kalian. Belajar juga tidak hanya pada satu sumber saja, bisa melalui modul ataupun LKPD ataupun melalui internet. Yang penting belajar, kalian gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Coba Mas Haidar, makhluk hidup apa saja sih ya yang kalian ketahui, Mas Haidar? Manusia, binatang, tumbuhan. Pintar. Jadi namanya makhluk hidup itu ada beberapa jenis, ya, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, perlengkapan yang harus kalian siapkan yang pertama, modul LKPD dan alat tulis. Coba sekarang kalian persiapkan alat tulis, modul dan LKPD diletakkan di atas meja kalian. Sudah siap semuanya? Modulnya ada? LKPD dan alat tulis sudah? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, agar kalian nanti mampu menemukan kata atau istilah khusus tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kemudian kalian akan bisa menyusun informasi lisan, tulis atau visual tentang perkembangbiakan tumbuhan dan biji dalam bentuk kalimat efektif. Kemudian kalian bisa menyebutkan simbol sila-sila dalam Pancasila dengan benar. Yang keempat, bisa menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar sesuai Pancasila. Ada 4 gambar yang bisa kalian perhatikan. Coba kalian amati gambar yang ada di layar. Mas Izam, gambar apa saja yang ada di layar? Orang berjalan, kemudian sebuah keluarga, kemudian tanaman dan hewan. Baik. Apakah kalian melihat gambar yang lain yang selain disebutkan oleh Mas Izam tadi? Sudah disebutkan semuanya ya? Oke. Yang pertama ada gambar anak sedang berjalan, sebuah keluarga, tumbuhan, dan juga perkembangan hewan ayam. Oke, dari gambar yang ada di sini menunjukkan ciri
hidup yang ada. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu nanti akan Bu Guru jelaskan juga supaya kalian lebih paham. Coba Bu Guru akan tanya ke Mbak Aisyah, kenapa sih makhluk hidup itu bisa bergerak? Karena tidak ingin bergerak. Ya, karena dia ingin bergerak, ingin berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak hanya hewan, tumbuhan ataupun manusia, yang namanya makhluk hidup itu perlu bergerak untuk berpindah tempat. Tujuannya bisa untuk mencari mangsa ataupun untuk mencari tempat tinggal. Nah, sekarang perhatikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bisa kalian lihat. Yang pertama tulisannya apa, Mbak Gisel? Yang pertama bergerak. Oke. Bergerak di sini sudah dulu sampaikan tadi ke Mbak Aisyah ya. Tujuan makhluk hidup bergerak adalah untuk berpindah tempat ya. Sedangkan ciri yang kedua apa Mas Akar? Bertumbuh. Kalian juga mengalami pertumbuhan ketika dilahirkan oleh orang tua kalian, oleh ibu kalian, dari bayi, kemudian balita, menjadi anak-anak sampai sebesar sekarang. Kalian tumbuh atau tidak? Tumbuh. Namanya tumbuh itu berupa ukuran berat dan besarnya. Kalian tadinya kecil jadi besar, yang tadinya segini begini. Itu namanya bertumbuh. Yang ketiga apa Mas Kenzi? Berkembang biak. Arti dari berkembang biak adalah bertambah banyak jumlahnya supaya tidak punah. Contoh ya, hewan itu selalu berkembang biak, entah dengan cara bertelur ataupun melahirkan. Tumbuhan pun sama, dari yang tadinya biji kemudian berkembang menjadi tumbuhan muda, tumbuhan dewasa. Ya, begitu pun manusia, selalu ada yang berkembang biak ataupun melahirkan. Selalu ada yang melahirkan, kemudian ya dari makhluk hidup itu selalu mengalami perkembangan. Ada teks bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Guru minta tolong Mas Kenzi untuk membacakan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan madu. Begitu tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Ya, terima kasih Mas Kenzi sudah membacakan teks tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Bisa kalian lihat dalam gambar yang di bawah sini, itu menggambarkan proses tumbuhnya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ya, berawal dari biji yang kecil, kemudian setelah diberikan pupuk, kemudian disiram dengan air, maka akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kemudian dari kecambah akan tumbuh akar dan daun. Kemudian setelah tumbuh akar dan daun, akan tumbuh menjadi tumbuhan
beserta gambar yang ada di layar gambar. Jadi yang namanya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji misalnya itu adalah kacang hijau, mangga, dan juga kalkun. Oke, selanjutnya coba gambar apa saja ini Mas Atar? Terus? Ya, ada 3 gambar yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, ada gambar anak-anak sedang berdiskusi, ya, sedang bertanya jawab untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, ada gambar sebuah keluarga yang rukun, ada anak-anak sedang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, ada ayah dan juga ibu yang sedang mengobrol. Dan gambar yang ketiga atau gambar yang paling atas, ada gambar orang dengan berbeda-beda agama. Ada agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu juga ada. Oke. Nah, beberapa gambar yang Guru tampilkan di sini merupakan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kalian lebih paham, bisa melihat video berikut. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah cingkrang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya pengharapan bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambut, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan dari lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tegar rasa. 3. Dengan menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada
pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar panjang. Sebuah akar tebal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membelanggu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban, 2. Cinta tanah air, 3. Mencintai produk lokal, 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat, 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, 2. Tidak memaksa kehendak orang lain, 3. Melaksanakan musyawarah mufakat, 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama, 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3. Menghormati hak-hak orang lain, dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, jadi kita sudah melihat bersama tentang simbol-simbol dalam Pancasila dan juga beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Mas Haidar, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul apa tidak, Mbak Aisyah? Betul. Sila pertama lambangnya apa ya, Mas Adar? Bintang. Apa yang berada di tengah. Sila yang kedua Mbak Mila bunyinya apa? Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa Mbak? Lantai. Betul apa enggak Mas Izam? Betul. Sila ketiga bunyinya apa Mas Izam? Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya apa Mas Izam? Pohon beringin. Betul Mas Henry? Betul. Oke, lanjut ke sila keempat. Bunyinya apa Mas Azza? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan. Oke, simbolnya apa ya Mas Izam?
Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya? Simbol dari sila kelima keadilan. Oke. Sekarang akan Bu Guru jelaskan contoh-contoh penerapan Pancasila dalam sehari-hari. Sila yang pertama contohnya adalah beribadah dengan tekun. Yang tadi pagi sudah sholat subuh. Oke. Yang belum maju belum sholat subuh. Oke, minta soleh-soleh semuanya yang telah diajarin. Jadi dengan kalian beribadah dengan tekun, termasuk contoh pengamalan Pancasila yang pertama. Selain itu, misalnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu arti berdoa? Tahu. Arti berdoa itu memohon sesuatu kepada Allah. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak meminta pertolongan, tidak memohon sama Allah, kita mau minta sama siapa? Sama pohon? Sama tembok? Sama orang lewat? Tidak ya. Jadi kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk pengamalan sila yang kedua, yang pertama membantu orang tua. Coba Guru mau tanya pembagiannya. Hari ini sudah membantu orang tua? Misalnya apa? Menjaga adik sama? Apa? Oh, menyapu, pintar. Menjaga adik dan menyapu. Kalau Mas Atta hari ini sudah membantu orang tua? Apa misalnya? Menjaga adik dan menyapu. Rajin-rajin ya, kelas 3 Sabit. Dengan kalian membantu orang tua, hal terkecil apapun, dengan kalian juga lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala. Yang punya adik bisa menjaga adik, yang punya kakak bisa membantu kakak misalnya. Kemudian menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kalian sayang atau tidak sama orang tua kalian? Nah, kalau kalian tidak sayang sama orang tua, kalian mau sayang sama siapa? Adanya kalian itu karena berasal dari orang tua, ya atau tidak? Kalian kan dilahirkan oleh ibu kalian ya, tidak dari sebuah tong kosong, ya. Jadi asalnya kalian itu dilahirkan oleh kedua orang tua kalian dari ibu yang melahirkan. Jadi sama orang tua harus sayang, harus menghormati. Menghormati bukan hormat pada ibu, hormat pada ya bukan, ya. Tetapi dengan membantu orang tua, dengan mendengarkan nasihatnya, ya atau tidak? Yang dilakukan sama orang tua dan memberikan nasihat itu pasti yang terbaik untuk kalian. Misalnya nih, kalian sudah jam 12 siang tapi masih main, kemudian kalian dipanggil sama orang tua kalian, Mas Haidar, ayo pulang, sholat sama makan dulu. Dan misalnya Mas Haidar ngomong, itu berarti Mas Haidar kurang menghormati orang tua karena tidak mendengarkan nasihat orang tua, ya atau tidak? Yang dilakukan sama orang tua untuk kalian pasti ini yang terbaik, walaupun terkadang kalian ada ngomelnya, ya enggak? Ada marahnya, ya atau tidak? Tetapi ketika kalian melakukan kesalahan seperti itu, harus segera minta maaf sama orang tua, ya karena kalian harus percaya yang dilakukan sama orang tua itu pasti yang terbaik untuk kalian, gitu ya. Dan menyayangi, menghormati anggota keluarga yang lain. Ada yang punya kakak, ya kan tidak? Ada yang punya adik, ada juga yang punya saudara yang lain kan ya? Iya. Ada kakek, ada uang, ada tante, kan seperti itu. Kalian juga harus menyayangi dan menghormati anggota keluarga yang lain. Jangan hanya yang di dalam keluarga kalian kok, tetapi saudara kalian juga harus kalian sayangi dan hormati. Sila yang ketiga, bersikap baik, menyayangi dan patuh pada orang tua supaya tercipta keturunan. Kalian dalam keluarga kalian pernah bertengkar atau enggak sama adik atau sama kakak kalian? Oh, tidak. Tidak pernah. Ada yang
tidak bersiap egois dan mau menang sendiri dan benar. Nah ini nih, ada saatnya kalian harus mengalah, jangan maunya menang sendiri. Yang jadi kakak juga harus mengayomi adiknya. Ya, ini jadi kakak juga harus tahu diri, nggak boleh maunya menang sendiri, harus sama-sama menjaga supaya dalam keluarga itu harus tercipta kerukunan. Sila yang keempat, mengadakan musyawarah untuk memutuskan masalah keluarga. Misalnya kalian di dalam keluarga kalian ada sebuah permasalahan, maka salah satu cara yang terbaik diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah mengumpulkan anggota keluarga kalian, kemudian ditanya apa solusinya terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan cuma mengambil satu sisi seperti ini, tapi harus dilihat dari dua sisi, nanti diambil mana jalan yang terbaik. Selanjutnya, menghargai pendapat dengan anggota keluarga yang lain. Ketika terjadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Ketika kalian di dalam kelas kemudian ada permasalahan berbeda pendapat, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, jangan sampai bertengkarnya itu berlarut-larut ya. Sila yang kelima, yang pertama, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah suka bekerja keras. Ya, bekerja keras itu misalnya dengan kalian sekarang sebagai siswa, berarti bekerja kerasnya dengan cara belajar. Belajar itu bisa kalian lakukan siang hari, sore hari, malam hari, apalagi pagi hari. Karena pagi hari biasanya sudah kalian awali dengan mandi, sarapan, seharusnya belajarnya juga semangat. Nah itu, jangan sampai sudah sarapan, sudah mandi juga tadi, tapi belajarnya kurang semangat, itu nanti kepala. Terus selanjutnya suka bergotong royong. Bergotong royong bisa kalian lakukan dalam keluarga kalian, ya dengan membantu anggota keluarga kalian, membantu ayah, membantu ibu. Bisa juga gotong royong kalian lakukan di dalam masyarakat atau tetangga. Misalnya tetangga kamu ada yang butuh bantuan, ya dibantu. Atau ada yang kerja bakti, ya ikut membantu sebisa. Walaupun kalian masih anak-anak. Nah, selanjutnya guru minta kalian membuka LKPD kalian halaman 8. Sudah ketemu? Ya. Coba kalian mengerjakan dua tugas yang seperti ada di layar ini. Yang pertama, membuat dua tulisan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat. Yang kedua, kalian mengelompokkan sikap-sikap di sini sesuai dengan pengamalan Pancasila yang keberapa. Tadi kan sila ada 5 ya. Nanti kamu sesuaikan. Sila 1 itu pernyataan yang mana. Silakan Bu Guru kasih waktu 10 menit. Disiapkan alatnya, jangan meniruan. Mengerjakan sendiri, tidak boleh tengok-tengok.
Sudah selesai semuanya? Nah, Coba Bu Guru ingin mendengarkan jawaban dari Mbak Bella. Coba Mbak Bella bacakan tulisan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang Mbak Bella buat. Bacanya yang keras. makhluk hidup berbatas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Betul atau tidak, Mas Izam? Betul. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Apalagi manusia ya. Kalian butuh oksigen apa tidak? Butuh. Kalau tidak memberi oksigen, maka kita bisa pingsan. Nanti lama-lama bisa meninggal. Oke. Selanjutnya Guru ingin mendengarkan jawaban dari Mbak Michelle. Coba dibacakan hasil tulisan Mbak Michelle tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan binatang. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu berbeda. Manusia dengan tumbuhan yang berbeda. Tumbuhan dengan hewan itu juga berbeda. Ya, selanjutnya Bu Guru minta tolong Mbak Denia bacakan hasil tulisan Mbak Denia. Makhluk hidup kemudian ada tidak benar. Iya. Oke. Selanjutnya Bu Guru minta tolong Mbak Aisyah. Coba bacakan hasil tulisannya Mbak Aisyah. Makanan diperlukan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan bertumbuh, berubah bentuk dan berkurang. Ya, jawabannya tadi yang sudah disebutkan betul semuanya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya tentang mengelompokkan sikap-sikap berikut sesuai dengan sila dalam Pancasila. Coba kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain, termasuk penerapan Pancasila yang keberapa? 1 atau pertama, karena ada kata kuncinya antar umat beragama harus saling bertoleransi. Yang kedua, memelihara fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan terminal, termasuk pengamalan Pancasila yang keberapa? 5. Nah, ya harus menjaga fasilitas umum, termasuk sekolah kita. Tidak boleh kalian rusak atau kalian kotori. Yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau jiwa nasionalisme, termasuk pengamalan Pancasila yang keberapa? 3. Ada kata kuncinya bangsa dan negara atau nasionalisme, itu pasti yang ketiga. Nomor 4, mengadakan musyawarah untuk memutuskan masalah di lingkungan, termasuk pengamalan Pancasila yang keberapa? 4. Ada kata-kata musyawarah. Yang terakhir, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antara sesama manusia, termasuk pengamalan Pancasila yang keberapa? 2. Ada kuncinya persamaan derajat, hak, kewajiban sesama manusia. Sampai di sini penjelasan Bu Guru bisa diterima, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, jawabannya ada yang salah? Betul semua. Oke, sip. 2 jempol buat anak-anak 3 sehari. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya, Mbak Lila? Oke, Mas Elza dibantu suaranya lebih keras. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ya, yang kedua tentang apa Mbak Lila? Suaranya di guru kok nggak dengar ya? Ya, Mas Zaida, kesimpulan yang kedua kita sudah belajar tentang apa? Tentang? Pertumbuhan dengan biji. Yang kedua, kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan
Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang dongeng. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa pelajari dulu di rumah, modulnya dibaca yang teliti. Ketika nanti kalian menemukan kesulitan, bisa kalian tanyakan pada guru. Jangan lupa untuk evaluasi bisa nanti kalian kerjakan dalam aplikasi e-learning kita ya. Cari kelas kontennya, kemudian kalian kerjakan penilaian harian yang sudah guru siapkan. Oke, sampai di sini apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Ada yang masih belum paham sampai sini? Paham, makasih. Anak-anak saya memang soleh-solehat dan cerdas-cerdas semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Guru harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya, dengan dibantu orang tua kalian. Yang kedua, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 5M dan 1D yang tadi Dewa sudah jelaskan. Kemudian ditambah dengan makan makanan yang bergizi ya, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan juga perbanyak minum air putih. Syukur-syukur kalian bisa tambahin vitamin dan juga minum susu gitu ya, supaya badan kita tetap sehat. Guru akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PPL saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.